Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat? Natamanna an takunu fi sihatin wa afiyah. Natamanna an takunu fi khairin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, kali ini kita akan mulai pembahasan bab yang baru tentang adawat syarti al-jazimah. Namun sebelumnya, beberapa waktu yang lalu sudah kita lewati pelaksanaan penilaian tengah semester. Kita dapati beberapa anak belum mengikuti ujian susulan PTS. Dan bagi yang sudah mengikuti, sudah kita kasih kesempatan untuk mengikuti remedi, tetapi beberapa anak juga belum mengikuti remedi, atau yang sudah mengikuti remedi tetapi belum mendapatkan nilai yang baik, belum mencapai KKM, silahkan bisa mengikuti remedi ulang yang sudah Ustadz share di awal bab ini. Jadi ada nama-nama di situ, silahkan dilihat dan nanti silahkan bisa dikerjakan. Termasuk ada yang di Putri kelas 9C, 2 anak yang belum mengikuti PTS susulan. Baik anak-anak sekalian, pembahasan kita tentang adawatus syarti al-jazimah atau perangkat-perangkat syarat yang menjazmkan fi'il mudhari'. Kita akan murajaah sebentar pada bab yang sebelumnya tentang fi'il mu'rab. Jadi kalau kita membahas adawatus syarti al-jazimah, yang kita bahas adalah tentang fi'il mu'rab. Kenapa? Karena fi'il mu'rab adalah fi'il yang harakat akhirnya bisa berubah-ubah sesuai dengan huruf atau perangkat yang masuk ke dalamnya. Artinya apa? Al-fi'il mudhari' alladhi dakhala alaihi adawatun nasbi fahuwa mansub. Fi'il mudhari' yang kemasukan adawat, perangkat yang menasabkan atau huruf nasab, maka dia akan mansub. Idza dakhala alaihi adawatul jazmi fahuwa madzum. Kalau yang masuk ke fi'il mudhari' adalah huruf-huruf jazm, maka fi'il mudhari' juga akan madzum. Idza lam yadkhul alaihi adawatun nasbi walal jazmi fahuwa marfu'. Kalau tidak dimasuki huruf nasab atau huruf jazm, maka i'rabnya adalah marfu'. Mawdhu'una fil fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi harfu jazmin. Pembahasan kita adalah tentang fi'il mudhari' yang kemasukan huruf jazm. Wa huwa yanqasim ila qismain, dan itu dibagi menjadi 2 bagian. Qismun yujzim fi'lan wahidan. Bagian yang pertama adalah yang menjazmkan satu fi'il, kama takallamna fil fi'lil mu'rab, sebagaimana kita bahas dalam fi'il mu'rab. Kita lihat contohnya. Lam yafham Muhammadun an-nahwa. Lam yafham Muhammadun an-nahwa. Mana fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'nya adalah yafham. Apa i'rabnya? I'rabnya madzum. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya adalah sukun. Kenapa dia madzum? Karena sebelumnya ada huruf jazm. Apa itu? Lam. Bagian yang kedua, qismun yujzim fi'laini ba'dahu, adalah adawat atau huruf-huruf jazm yang menjazmkan 2 fi'il setelahnya. Jadi setelah huruf jazm atau adawatus syarti, itu nanti ada 2 fi'il mudhari' setelahnya. Dua-duanya i'rabnya jazm. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contohnya. Yang pertama, man yata'allam yanjah. Man, siapa saja atau barang siapa yata'allam yang belajar yanjah akan berhasil, akan sukses, akan lulus.
Jadi man di sini disebut dengan adawatus syarti. Apa itu adawatus syarti? Adawatus syarti adalah al-adawat allati yarbit bainal fi'laini. Adalah perangkat yang mengikat dua fi'il setelahnya. Fi'il yang pertama disebut fi'il syarat, fi'il yang kedua disebut jawab syarat. Jadi yanjah itu menjadi jawab syarat, ya ta'alam disebut dengan fi'il syarat. Kenapa? Karena syarat untuk najah harus ya ta'alam. Syarat untuk sukses harus belajar. Yang kedua, mata yahdhur al-ustadzu yaskut at-tullab. Mata kapan? Kapanpun, kapan saja ustadz hadir maka para siswa akan diam. Ada dua fi'il mudhari', yahdhur dan yaskut. Yahdhur fi'il syarat, yaskut jawab syarat. Dua-duanya i'rabnya majzum karena sebagai fi'il syarat dan sebagai jawab syarat. Intasbir tasil ila hadafika. Jika kamu bersabar, maka kamu akan sampai kepada tujuanmu, kepada cita-citamu. Tasbir itu disebut fi'il syarat, tasil disebut jawab syarat. Dua-duanya fi'il mudhari' yang i'rabnya majzum karena kemasukan adawatus syarti berupa in. Kita lihat rinciannya. Al-af'alu yata'allam yahdhur tasbir. Fi'il yata'allam pada contoh yang pertama, yahdhur pada contoh yang kedua, tasbir pada contoh yang ketiga. Fil jumal as-sabiqah madzumatun li'annaha af'alu syarti. Pada contoh di atas adalah i'rabnya majzum. Kenapa i'rabnya majzum? Li'annaha af'alu syarti. Karena posisinya sebagai fi'il syarat. Jadi fi'il yang pertama setelah huruf syarat disebut dengan fi'il syarat. Al-af'alu yanjah yaskut tasil. Fi'il yanjah yaskut tasil yang bertuliskan dengan tinta biru pada contoh di atas madzumatun aidan. I'rabnya jazm juga. Kenapa? Li'annaha af'alu jawab syarti. Karena posisinya sebagai jawab syarat. Jadi setelah adawatus syarti, huruf syarat man, mata atau in, mesti setelahnya ada dua fi'il mudhari'. Fi'il yang pertama yang bertuliskan dengan tinta merah disebut fi'il syarat. Fi'il yang kedua bertuliskan dengan tinta biru disebut dengan jawab syarat. Contoh yang lain kita lihat. Man yazra' yahsud. Barang siapa menanam maka akan memanen. Syarat memanen harus menanam. Barang siapa menanam maka akan memanen. Yazra' disebut fi'il syarat, yahsud disebut jawab syarat. Dua-duanya fi'il mudhari', i'rabnya juga madzum karena dimasuki adawatus syarti. Mata tusafir usafir ma'aka. Kapan kamu pergi? Saya pergi bersamamu. Tusafir fi'il mudhari', usafir juga fi'il mudhari'. Tusafir fi'il syarat, usafir jawab syarat. Dua-duanya majzum karena sebagai fi'il syarat dan jawab syarat. Intasbir tasil ila hadafika. Jika kamu bersabar, maka kamu akan sampai kepada tujuanmu. Adawatus syarti al-jazimah, yang dimaksud dengan adawatus syarti al-jazimah, huruf-huruf atau isim-isim syarat yang menjazmkan adalah al-adawat allati tarbit bainal fi'laini, perangkat yang mengikat antara dua fi'il. Jadi setelah huruf-huruf atau adawat atau isim-isim di atas adawatus syarti seperti man, mata atau in, mesti ada dua fi'il setelahnya. Dan adawat itu mengikat dua fi'il tersebut. Al-fi'lul awal yusamma fi'lu syarti. Fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat. Wal fi'lu tsani yusamma jawabu syarti. Dan fi'il yang kedua disebut dengan jawabu asyarti. Wa min adawati syarti al-jazimah, di antara
adawat, perangkat-perangkat syarat yang menjazmkan, yaitu yang pertama in, artinya jika. In tashab al-asyrara tandam. Jika kamu berteman dengan orang-orang jahat tandam, maka kamu akan menyesal. In di sini disebut dengan adawatus syarti, tashab fi'il mudhari' disebut dengan fi'il syarti, tamdam fi'il mudhari' disebut dengan jawabu asyarti. Man siapa saja, man yazra yahsud. Man disebut adawatus syarti, yazra fi'il mudhari' yang pertama disebut fi'il syarat, yahsud fi'il mudhari' yang kedua disebut jawabus syarti. Dua-duanya madzum. Ma atau mahma apa saja untuk sesuatu yang tidak berakal, barang. Mahma tunfik yuhlifhullah. Apa saja yang kamu infakkan, yuhlifhullah, maka Allah akan menggantinya. Tunfik fi'il mudhari' karena sebagai fi'il syarat, yuhlif fi'il mudhari' madzum karena sebagai jawab syarat. Mata, kapanpun, kapan saja. Mata tusafir, usafir ma'aka. Kapan kamu pergi, saya pergi bersamamu. Tusafir, mata disebut adawatus syarti, tusafir fi'il syarat, usafir disebut jawab syarat. Aina atau ainama, dimanapun. Ainama tadhab usahibka, kemanapun, dimanapun kamu pergi, usahibka, saya akan menemanimu. Ainama disebut adawatus syarti, tadhab fi'il syarat, usahib disebut jawab syarat. Sahaba yusahibu, ana usahibu. Dua-duanya madzum. Kulluha semuanya, in, man, ma, mahma, mata, aina, dan ainama itu tudzim fi'il syarti, menjazmkan fi'il syarat. Berarti fi'il yang pertama idza kana mudhari'an, kalau berubah fi'il mudhari'. Wa tudzimu jawab syarti, dan menjazmkan jawab syarat idza kana mudhari'an, kalau dia juga berubah fi'il mudhari'. Jadi ini pembahasan kita yang membedakan antara fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan satu huruf dan fi'il mudhari' yang atau huruf yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Jadi contoh yang bab fi'il mu'rab dulu semuanya ketika jazm hanya ada satu fi'il mudhari' setelahnya. Dan pembahasan kita adalah pembahasan perangkat-perangkat huruf-huruf yang menyebabkan dua fi'il setelahnya atau yang menjazmkan dua fi'il setelahnya. Dua-duanya adalah fi'il mudhari'. Itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Dan apabila nanti ada hal-hal yang perlu perdalam, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan langsung melalui WA atau di komentar Open Learning. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ma'akumun najah fi umurikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.